Full in this place. I need. Saya nggak tahu ini. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Ini saya itu dari tadi ada trouble di YouTube-nya. Ini nggak mau launch di YouTube, nggak tahu kenapa ya. Kemarin bisa, hari ini nggak bisa. Tapi it's okay lah. Kita siapkan hati kita mau berdoa bersama. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, seluruh bumi bersuka. Seluruh bumi bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna. Malaikat bernyanyi mendengar suaranya. Besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan, semua akan melihat. Besar Kau Tuhan, besar Kau Tuhan, betapa besar Kau Tuhan, semua akan melihat. Besar Kau Tuhan. Hosana, haleluya. Hosana, Hosana. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih buat kemurahan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang terus Tuhan nyatakan. Pagi ini kami akan memulai hari bersama dengan Tuhan. Kami rindu mengawali hari kami bersama dengan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami sehingga kami boleh mengenal Engkau lewat firman. Untuk kami lakukan sehingga hidup kami semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tolong urapi, tolong berkati jaringan yang kami pakai supaya tidak ada trouble, biar ada banyak anak-anak yang bisa bertumbuh bersama untuk belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, ya, shalom, selamat pagi. Tadi ada trouble, jadi saya agak molor ya. Tadi nyoba di YouTube-nya itu nggak bisa jalan, nggak tahu kenapa. Kemarin bisa, pagi ini nggak bisa, tapi ini tantangannya ya. Saya akan
mengajak teman-teman dan saudara-saudara pagi ini belajar satu kebenaran dari lanjutan yang kemarin. Kalau kemarin dari Kisah Rasul 20 ayat 13 sampai 16, hari ini saya akan mengajak kita di perikop berikutnya ayat 17 sampai yang ke-24. Saya akan mengajak kita membaca di perikop yang ini. Setelah kemarin Paulus sampai di Miletus, Paulus ingin bertemu dengan orang-orang di Efesus. Paulus sudah menentukan bahwa dia tidak akan ke Efesus karena dia mengejar supaya bisa, kalau mungkin bisa sampai di Yerusalem saat hari Pentakosta. Sebab itu dia berhenti di Miletus, tetapi dia ingin bertemu dengan orang-orang yang ada di sana. Dia ingin bertemu dengan para diaken, para penatua di Efesus. Sebab itu Paulus mengirim utusan untuk memberitahu orang-orang Miletus untuk datang ke Efesus, sebab Paulus ingin menyampaikan sesuatu. Nah, ini yang luar biasa dari pelayanan Paulus. Ketika Paulus ingin menolong murid-muridnya, orang-orang yang melayani bersama dengan dia bertumbuh, dia bisa memanfaatkan waktu yang ada seperti yang kemarin saya sampaikan. Dan dia bisa memakai waktu itu untuk membangun, bahkan menggunakan kesempatan itu untuk bisa membangun. Nah, itu yang dibuktikan lagi di ayat-ayat ini. Saya akan membaca buat kita di Kisah Rasul 17 ayat 20. Kisah Rasul 20, ayat 17 sampai 24. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati, aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu semua. Bagi kamu, semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang, sebagai tawan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia." Luar biasa, Paulus dia menggunakan kesempatan dengan baik, memakai waktu dengan baik untuk mencapai garis akhir dari sebuah pelayanan yang ditugaskan kepadanya. Tantangannya tidak mudah, tetapi Paulus mengerjakan itu. Dan tugas itu, tujuan itu adalah fokus kepada memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Pelayanan yang Paulus kerjakan, pelayanan yang fokus kepada Kristus. Nah, apa yang
terjadi dan apa yang dilakukan Paulus, sehingga orang banyak akhirnya mengenal Kristus, bahkan ditolongnya bertumbuh. Ada 3 kunci yang saya temukan dari pribadi, dari kesuksesan pelayanan Paulus ini. Yang pertama dari ayat 19 sampai 21. Paulus berkata, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Bahkan dengan mencucurkan air mata. Dia mengalami banyak pencobaan yang ingin membunuh, tetapi Paulus tidak melalaikan apa yang berguna bagi orang-orang yang dia layani. Ayat 30 bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mereka mengikut mereka. Bahkan Paulus menghadapi tantangan yang seperti itu. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam tiada henti-henti menasihati kamu, masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dia begitu mengasihi jiwa-jiwa sampai bertanggung jawab sedemikian besar. Saya menyebutnya di bagian ini, Paulus seorang yang friendly. Seorang yang friendly. Dengan dia rendah hati, dia rela berkorban, dia bertanggung jawab. Dan Injil tersiar. Kunci sukses Paulus dalam pemberitaan Injil, dia seorang yang friendly. Dia rendah hati, dia rela berkorban, dia bertanggung jawab. Kayaknya Paulus orang yang tegas, tapi ternyata dia banyak menjujurkan air mata untuk orang-orang yang dia layani. Dia seorang yang hatinya lembut, seorang yang ramah, dia friendly. Yang kedua, yang saya temukan di ayat 22. Paulus seorang yang, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. Paulus memberi dirinya untuk tunduk. Tunduk itu nurut. Nurut itu karena mendengar dengan baik. Paulus ini berkata, dia bergerak dari satu kota ke kota menurut apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku. Bahkan Paulus diberitahu bahwa penjara dan sengsara itu yang menunggu dia. Paulus tahu bahwa endingnya akan ada penjara dan sengsara. Tetapi dia tunduk. Dia taat. Dia tekun. Dia setia. Kunci pelayanan, keberhasilan pelayanan Paulus yang kedua adalah karena dia punya integriti. Satu, dia orang yang friendly. Yang kedua, dia berintegritas, integriti. Bisa nggak untuk tidak taat dengan suara Roh Kudus? Bisa, tetapi Paulus memilih untuk taat. Bahkan dia berkata ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan kepadaku oleh Tuhan Yesus untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Wow, Paulus begitu taat. Bahkan dia gak peduli dengan nyawanya. Dia tunduk kepada tuntunan Roh. Sekalipun endingnya dikasih tahu bahwa penjara dan sengsara itu yang menunggu. Tetapi dia tetap berjalan penuh integritas. Bagaimana dengan kita menjalani hidup sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus? Pasti ada tantangan. Pasti tantangannya
berbeda-beda, dan bisa jadi menurut kita tantangannya itu berat, tidak mudah dijalani. Pertanyaannya adalah apakah kita tetap mau tunduk dan setia kepada firman Tuhan, untuk tidak melanggar firman, untuk tetap menjaga integritas kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Kalau Injil mau diberitakan, kalau kesaksian itu bisa sampai kepada orang-orang, mari jadi orang yang friendly. Yang kedua, jadi orang yang integriti, penuh integritas. Yang ketiga, ayat 28. Apa yang dia lakukan? Paulus seorang yang seperti ini. Sebab itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawananmu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu mereka, berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Yang ketiga, selain friendly, integrity, yang ketiga, Paulus seorang yang ready, siap siaga, konsisten, melatih diri, menjaga diri. Untuk apa? Untuk menjaga kawanan dombanya, untuk menjaga orang-orang yang dipercayakan kepadanya yang sudah lahir menjadi seorang bayi rohani, yang sedang tumbuh menjadi seorang penganut Kristus, pengikut Kristus, menjadi orang percaya yang baru. Mereka butuh asupan, mereka butuh ditolong. Paulus mengerjakan itu. Dia siap, dia melatih diri, dia siaga, dia menjaga diri. Sehingga ketika tantangan datang, dia siap. Dia siap. Luar biasa ya. Ini hal yang tidak mudah untuk dikerjakan. Orang-orang yang kita layani bisa membuat kita kecewa. Orang-orang yang belajar bersama dengan kita bisa bikin kita ngelokro ya. Tetapi Paulus, dia berkata, ya jaga dirimu untuk tetap konsisten melatih diri. Di masa kayak gini, di masa pandemi, gereja dalam kondisi yang tidak bisa beraktivitas normal. Kegiatan-kegiatan dibatasi. Apakah kita masih menjaga diri kita untuk terus terhubung dengan Tuhan? Ketika kita menjaga diri terus terhubung dengan Tuhan, itu seperti ingat ada kisah 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kita seperti gadis yang bijaksana yang sedang mempersiapkan minyak supaya pelita itu tidak padam. Kita sedang membangun stok persiapan kekuatan untuk kita melangkah lebih jauh. Ketika kita terus konsisten siaga. Itulah kehidupan Paulus yang menjadi teladan. Kehidupan Paulus menjadi teladan bagi penatua yang ada di Efesus, dan karena apa yang dia kerjakan itu, banyak orang mengenal Yesus, banyak orang hidup dalam kebenaran. Mari teladani ini dalam hidup kita. Teladani ini dalam hidup kita.
Jadikan ini gaya hidup seorang yang friendly, seorang yang penuh integritas, dan seorang yang ready, yang siaga, yang konsisten mengerjakan kebenaran. Maka hidup kita akan jadi berkat bagi lingkungan kita, dan mereka akan melihat Kristus ada di hidup kita. Biarkan sepanjang hari ini akan menjadi hari yang penuh berkat buat kita semua. Sepanjang hari ini akan menjadi hari yang penuh kemenangan bagi setiap kita menjalani hidup dan bertemu dengan tantangan. Ada kekuatan dari Tuhan yang akan menopang kita. Mungkin pagi ini ada di antara kita yang sedang ingin menjadi berkat bagi lingkungan, tapi ternyata untuk bersaksi tidak mudah, untuk memberi pengaruh dampak yang baik harus berjuang. Hari ini Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjalankannya. Mungkin kita punya rencana-rencana, program-program untuk membagikan firman kepada orang lain. Mari terus jadi orang yang friendly, yang ready, yang penuh dengan integriti, sehingga hidup kita bisa jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Hari ini saya mengajak teman-teman untuk berdoa untuk bangsa ini, supaya bangsa ini boleh terus mengalami pemulihan dari Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama. Dan kalau ada teman-teman yang rindu didoakan, mungkin teman-teman bisa chat saya mungkin, atau bisa komen di live chat ya. Ya, Tuhan berkati kita akan berdoa bersama. Mari kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat kebenaran firman Allah pagi ini. Menolong kami untuk kami menjadi orang yang friendly, yang ready dan integrity. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan, karena kami bisa mengerti akan firman-Mu. Kami bisa belajar kebenaran firman-Mu pagi ini. Mampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran, mengerjakan kebenaran ini, meneladani cara hidup Paulus, sehingga Injil kasih karunia, Injil kebenaran itu bisa tersiar kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersepakat berdoa. Kami mau berdoa buat bangsa ini di tengah situasi yang tidak mudah, di tengah situasi pandemi. Kami terus berdoa biar Tuhan menolong. Jika ada daerah-daerah di bangsa ini yang masih terpapar COVID dan sedang berjuang, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menolong setiap orang-orang yang ada di sana, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang disiplin untuk taat kepada peraturan. Ketika kami diminta untuk menjaga diri, menjaga jarak, memakai masker, menjaga kebersihan diri, Tuhan tolong supaya bangsa ini menjadi bangsa yang disiplin mengerjakannya, sehingga pandemi bisa berakhir, mata rantai penyebaran COVID bisa terputus, bahkan pemulihan terjadi. Kami berdoa buat vaksin yang sedang terus dikerjakan, biar vaksin yang sedang terus dibagikan, bahkan sedang disuntikkan, kami berdoa biar itu sedang berguna, membangun antibodi yang baik, sehingga itu bisa melindungi, menangkal bangsa ini Tuhan, untuk menang dari COVID-19. Kami mengucap syukur buat setiap pemerintah dari pusat sampai daerah yang dengan begitu sigap, dengan sungguh-sungguh mengerjakan ini semua. Kami berdoa biar kasih karunia Allah menolong setiap pemimpin bangsa kami, memberi mereka hikmat, memberi mereka hati yang sadar akan Tuhan dan takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka mengambil keputusan adalah keputusan-keputusan yang baik, yang berguna, yang membangun bangsa ini. Kami memberkati juga setiap orang-orang yang duduk
di tempat-tempat strategis yang mengelola hasil-hasil bumi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarkan bangsa ini boleh muncul orang-orang yang penuh dengan integritas ketika mengelola hasil bumi dan kekayaan alam yang Tuhan sudah berikan bagi bangsa ini, baik hasil-hasil laut, hasil pertanian, perkebunan, hasil pertambangan, minyak bumi. Biarkan itu semua bisa dikelola dengan baik, bukan untuk kepentingan golongan tertentu, tapi untuk kepentingan besar bangsa ini, sehingga bangsa ini boleh sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati kota kami masing-masing. Biarkan di setiap kota kami masing-masing ada damai sejahtera, ada kesejahteraan, ada anugerah Tuhan berlimpah, sehingga kota di mana kami berada jadi kota yang aman, damai, penuh dengan sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati setiap kami, teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang pagi ini tergabung bersama untuk berdoa. Kami berdoa biar Tuhan menolong apapun yang menjadi tantangan, pergumulan setiap kami. Tuhan yang akan menemani, Tuhan yang akan menolong, sehingga setiap pergumulan kami boleh kami menangkan. Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk kami menjalani hari-hari kami, sehingga kami keluar menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang menang. Berkati yang sedang menghadapi studi, berkati yang bekerja, yang berusaha, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur, kami akan jalani hari kami bersama dengan Tuhan. Penuhkan kami dengan air dan firman-Mu, sehingga kami boleh terus mengalami Tuhan. Roh Kudus menolong, biarkan hidup kami boleh terus jadi saksi-saksi Kristus. Terpuji Engkau Tuhan, kami siap jalani hari ini dengan hati limpah ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ada yang join dari tadi ini. Saya baru lihat di chat ada Kofio dari Australia. Selamat siang Kofio. Tuhan berkati ya. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu Saudara dan teman-teman. Biar hari ini jadi hari yang penuh berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.